Baik, langsung saja masuk sub materi. Yang pertama adalah apa itu semantik. Yang kedua, sejarah semantik. Yang ketiga, perkembangan semantik. Dan yang terakhir, akan dibahas nanti kesimpulan dari semantik. Baik, langsung saja yang pertama yaitu apa itu semantik. Semantik adalah sebuah bidang yang mana mempelajari hubungan kata lain dan makna hingga arti suatu kata bahasa. Contohnya, berbau memiliki makna mempunyai bau. Berikutnya, istilah semantik itu berasal dari bahasa Indonesia dan semantik bahasa dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani sama yang berarti tanda. Kata sama berkelas nomina, semaino menandai merupakan bentuk verba dari kata sema. Karl 1995, yang dimaksud tanda di sini adalah tanda bahasa. Menurut Saus Resigne, tanda yang mencakup signifi yang ditandai dan signifikan yang menandai tanda bahasa dapat berubah kata dan makna. Kata sebagai tanda bahasa berupa gabungan suku kata atau untaian bunyi. Baik, masuk yang ke sub materi yang kedua yaitu sejarah pragmatik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflective Meaning, A Point in Semantics. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan melalui frase semantik filosofi. Dan sejarah semantik dapat dibaca di dalam artikel An Account of the War Semantics, War nomor 4 tahun 1948, 78 sampai 9. Brill melalui artikel yang berjudul Le Lois Intellectual du Langue mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Prancis, istilah semantik ilmu murni, historis, atau historical semantik. Iya, jelas sekali bahwa itu merupakan sejarah dari semantik. Berikutnya, perkembangan dari semantik. Bahasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat bahasa dalam kehidupan. Salah satu perubahan yang dirasakan dalam bahasa adalah perkembangan makna. Perkembangan makna dalam hal ini harus diberi jangkauan atau cakupan perubahan, perluasan dan penyempitan, serta pergeseran makna, Perubahan makna dapat terjadi sebagai akibat perkembangan makna oleh pemakai bahasa. Bahasa merupakan suatu perkembangan makna sejalan pula dengan perkembangan pikiran manusia, karena manusia yang menggunakan bahasa. Dan oleh karena itulah, apabila bahasa berkembang, makna turut berkembang pula. Jadi, pernyataan language most don't time in current of its own many, Ullman 1972, merupakan hakikat perkembangan bahasa dalam kehidupan dapat dirasakan terutama melalui kosakata. Dan hal ini sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Jaja Sudarma dalam bukunya 1993.
Dan dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa pragmatik merupakan salah satu studi baru dalam ilmu bahasa di dunia termasuk Indonesia. Namun perkembangannya sangat pesat. Hal ini dimungkinkan karena adanya sifat-sifat bahasa yang dapat dimengerti melalui linguistik agar dapat bahasa digunakan dalam berkomunikasi. Linguistik adalah studi yang dijangkauan semakin meluas sehingga menyebabkan pandangan mengenai hakikat bahasa yang sangat meluas. Dan juga banyak pemikiran tentang semantik ini bermunculan bersama karyanya yang merupakan pengetahuan dan perkembangan bagi studi yang dapat dikatakan sebagai salah satu ilmu yang sangat mendukung mereka yang mengembangkan paradigma semantik masih dapat berpengaruh besar terutama dari Austin dan Searle. Perumusan pandangan tentang makna kata dari segi daya elokasi. Itulah paparan saya mengenai sejarah dan perkembangan semantik. Kepada dosen pengampu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.